Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak kelas 10 TKP, baik itu DPIB maupun BKP. Pada hari ini saya akan mengisi materi mata pelajaran mekanika teknik. Saya ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Hai semua, apa kabar? Perkenalkan, saya guru pengampu mekanika teknik. Nama lengkap Agus Imanuddin ST. Mudah-mudahan semua siswa-siswa saya yang kelas 10 TKP, baik itu DPIB maupun BKP, dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari COVID-19. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan dulu guru-guru, tenaga pengajar maupun tenaga pendidik di jurusan kita, yaitu di program keahlian teknik konstruksi dan properti. Baik itu kompetensi keahlian DPIB dan BKP. Saya buka slide-nya langsung saja. Mekanika teknik disusun oleh saya sendiri, Pak Agus. Iya. Di screen ada view SMK Negeri 1 Taliwang. Di belakang ruang bertingkat itu adalah ruang praktek jurusan kita, yaitu jurusan DPIB dan BKP. Ya, adapun tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Taliwang jurusan TKP, yang pertama adalah Ibu Nurtini Aprilia ST. Ini foto beliau, silakan kalian perhatikan. Beliau ini adalah guru yang berpengalaman di SMK, guru senior. Yang kedua, saya sendiri Pak Agus Imanuddin ST yang mengajar mekanika. Ya, ini Ibu Andri Sukmadewi. Beliau mengajar menggambar teknik dasar. Pak Amirullah ST, spesialis ilmu ukur tanah. Kemudian Ibu Jusmawati, ini dia yang fotonya paling atas, yang berbaju oranye, beliau mengajar simulasi digital. Pak Herudin SPD MPD, lulusan dari Makassar. Nah, itu fotonya beliau. Dan yang terakhir adalah Pak Randa ST. Beliau duduk dengan posisi di motor metiknya. Nah, jadi ini ada 7 orang guru DPIB dan guru BKP. Yang paling atas, yang jilbab merah itu, saya perkenalkan lagi, adalah Ibu Nurtini Aprilia. Nah, beliau akan mengajar kalian itu menggambar teknik dasar ya, atau aplikasi perangkat lunak nantinya. Kemudian Ibu yang di tengah, yang ini adalah yang selingkar merah, ini adalah Ibu Andri. Beliau itu lulusan ITN Malang. Juga akan mengajarkan kalian adalah menggambar teknik dasar dan aplikasi perangkat lunak. Kemudian yang ini adalah Pak Amirullah ST, wali kelas DPIB. Ya, wali kelas DPIB kelas 10. Beliau adalah lulusan teknik sipil Unram, guru yang spesialis ilmu ukur tanah dan punya jiwa petualang. Pengalaman beliau itu 7 kali mendaki Gunung Rinjani dan juga gunung-gunung tertinggi yang lainnya di Indonesia maupun di dunia. Yang ini adalah Pak Hairudin SPD MPD, beliau direktur LSP. Beliau akan mengajar produk kreatif nantinya. Kemudian Ibu Jusmawati, yang ini Ibu cantik ini, yang posisinya itu di perbukitan. Beliau itu mengajar simulasi digital ya. Silakan kalian bergabung dengan
Google Classroom beliau nanti juga bisa. Kemudian yang ini, yang motor metik ini adalah Pak Randa. Pak Randa, konstruksi jalan dan jembatan. Beliau mengajar itu nanti. Ya, saya lanjut. Itu saja perkenalan guru-guru yang mengajar di DPIB dan BKP. Pengetahuan dasar mekanika teknik. Nah, mekanika teknik ini sangat penting di dunia konstruksi karena erat kaitannya dengan keseimbangan bangunan. Supaya bangunan itu tidak roboh atau tidak ambruk, tidak hancur. Makanya bangunan itu harus kuat. Untuk itulah kalian perlu belajar tentang pengetahuan dasar keseimbangan bangunan yang kita kenal dengan mekanika teknik. Nah, di belakang posisi yang ini ada gedung bertingkat. Nah, itu sudah memperhitungkan pengetahuan tentang mekanika teknik, ilmu mekanika tekniknya, sehingga akan terjadi keseimbangan bangunan di situ. Sudah dihitung. Beberapa pengertian tentang mekanika teknik. Mekanika teknik salah satu cabang ilmu pengetahuan terapan yang berhubungan dengan gaya dan gerak. Dasar ilmu ini adalah seperti Pak sampaikan tadi adalah tentang keseimbangan gaya yang kaitannya dengan tentunya keseimbangan bangunan. Mekanika teknik sering juga kalian kenal dengan mekanika rekayasa atau analisa struktur. Dalam ilmu teknik sipil, pokok utamanya kalian akan mempelajari perilaku struktur terhadap beban. Supaya bangunan itu tidak terjadi lendutan, tidak terjadi pergeseran. Intinya bangunan itu harus seimbang sehingga tidak roboh atau tidak runtuh. Pada pertemuan kali ini, materi dasar kita itu akan membahas tentang elemen-elemen struktur. Kompetensi dasarnya itu memahami elemen-elemen struktur untuk KD 3.1, untuk kognitifnya, dan untuk psikomotoriknya itu 4.1 menyajikan elemen-elemen struktur. Di situ sudah ada gambar-gambar di bawah ini, baik ini gambar yang ini itu ada orang yang memasang tembok dan tiang kolom. Demikian juga gambar yang ini itu merupakan elemen strukturnya. Itu ada kolom itu sama dengan tiang sebagai penyangga bangunan yang memikul beban dan disalurkan ke pondasi. Kemudian yang digambar yang ini juga itu ada rangka plafon. Itu bagian dari elemen struktur. Dan yang ini ada gambar ruang kelas. Bisa kalian perhatikan itu didukung oleh elemen-elemen struktur. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian struktur bangunan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian sebagai peserta didik mampu mengetahui klasifikasi elemen-elemen struktur bangunan. Ya, ini gambar bangunan rumah sederhana. Silakan kalian baca struktur bangunannya. Ini struktur bangunan ya.
adalah bagian dari sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban. Itu elemen-elemen struktur. Elemen struktur itu sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban. Seperti salah satu contohnya tadi adalah yang ini. Yang ini. Ini adalah tiang di sini atau kolom. Kolom ini menyalurkan beban dari atas dan disalurkan ke pondasi. Nah, selain itu juga elemen struktur juga berfungsi memberikan kekuatan kepada bangunan itu sendiri dan mencegah sebuah bangunan mengalami sebuah keruntuhan. Itu kaitannya dengan mekanika teknik, keseimbangan bangunan. Kalau bangunan itu sudah seimbang, maka elemen strukturnya itu akan kuat, tidak terjadi keruntuhan atau kehancuran. Nah, bisa saya lanjut. Klasifikasi elemen struktur itu dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah geometri dan bentuk dasarnya. Geometri dan bentuk dasarnya, ini yang pertama. Yang kedua adalah karakteristik kekakuan elemennya. Dan yang ketiga, elemen struktur berdasarkan material pembentuknya. Dan yang keempat adalah elemen struktur berdasarkan susunan elemennya. Ini secara teori dulu. Nah, nanti lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang yang lain, tentang keseimbangan gaya. Ya. Ya, klasifikasi yang pertama adalah berdasarkan geometri dan bentuk dasarnya. Ada 2, yaitu elemen garis dan elemen permukaan. Elemen garis adalah klasifikasi elemen yang ramping dan panjang. Bisa berupa garis lurus maupun garis lengkung. Itu geometri dan bentuk dasarnya. Kemudian elemen permukaan adalah elemen yang ketebalannya lebih kecil daripada ukuran panjangnya, seperti permukaan datar dan permukaan lengkung. Yang ini adalah permukaan ini. Nanti akan saya jelaskan lebih detail satu persatu. Kemudian klasifikasi yang kedua berdasarkan karakteristik kekakuan elemen. Ada elemen kaku dan elemen tidak kaku atau fleksibel. Kemudian klasifikasi elemen struktur berdasarkan material pembentuknya. Ada dari struktur kayu, struktur baja, dan struktur beton. Kemudian berdasarkan yang keempat ini adalah berdasarkan susunan elemennya. Ada sistem satu arah dan sistem 2 arah. Perhatikan gambarnya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail apa itu sistem 1 arah, sistem 2 arah di pertemuan berikutnya. Ini. Nah, jadi slide-nya hanya sampai di sini dulu. Jadi, apakah kalian sudah paham dengan pengertian struktur bangunan dan klasifikasi elemen struktur bangunan? Mudah-mudahan sudah paham ya. Jadi tugas di rumah kalian itu silakan dicatat. Tugas di rumah adalah tugas di rumah. Amati rumah kalian, silakan buat daftar klasifikasi elemen sesuai materi ini. Kemudian kerjakan tugas di link berikutnya. Jadi supaya gampang, tugas kalian ini kalian kirim aja via WA saya, nanti kalian kirim. Itu saja tugasnya. Ya, sudah jelas ya. Sangat singkat sekali tugasnya. Kalian mengamati rumah kalian. Kalian buat daftar klasifikasi elemen sesuai materi ini. Ya, oke. Ya. Sebelumnya saya akan buka video elemen struktur. Ya. Saya buka video tentang elemen struktur.
screennya ke bawah dulu. Ya. Iya. Selanjutnya saya masuk ke ke sini. Ya, ke sini ya. Nah, ya, anak-anak siswa-siswa TKP, baik itu BKP dan DPIB kelas 10. Demikian pertemuan kita pada pembelajaran sistem daring hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you again.